Bang, selamat siang Bang, terkait postingan atau Abang yang di Instagram itu gimana sih Bang? Itu kan agak diperbincangkan di media sosial menduga menyindir pihak S. Ya, jadi saya nggak ada maksud dan tujuan untuk menyindir siapapun, dan saya buat postingan itu bukan untuk menyindir siapa-siapa. Jadi saya hanya ingin berbagi tentang filosofi. Ya, kita kan tahu bahwa eh, anjing itu adalah salah satu hewan yang setia, ya, sehingga masyarakat Indonesia juga banyak yang memelihara hewan tersebut, ya, karena selain setia bisa menjaga rumah, kan begitu ya, dan mengerti tentang bahasa kasih, ya. Jadi kalau misalnya majikannya itu memberikan perhatian, mengurus, merawatnya, dia pasti juga akan membalas dengan kesetiaan, ya, dan tidak akan pernah menggigit atau tidak akan pernah mencederai majikannya, ya. Dan di banyak cerita kita melihat bahwa hewan itu juga malahan sering sekali menjadi penolong bagi banyak orang, gitu ya, menjadi penolong bagi orang yang tidak bisa melihat misalnya, sebagai hewan penuntun. Bahkan di beberapa kejadian kecelakaan banjir dan sebagainya, itu juga hewan itu juga adalah hewan yang sangat bermanfaat sekali, ya. Jadi saya hanya ingin membagikan filosofi tersebut karena kebetulan heboh, ya, heboh dengan kata-kata hewan tersebut. Jadi saya hanya ingin menyampaikan tentang filosofi bagaimana hewan itu adalah hewan yang setia, ya. Jadi yang buruk itu adalah kalau misalnya ada manusia, ya, ini kan kita bicara hewan, ada manusia yang justru perilakunya lebih buruk dari perilaku hewan ini, gitu. Manusia seperti apa itu? Manusia yang tidak mengenal kesetiaan, manusia yang tidak pernah mengingat bahwa dia pernah dirawat, pernah dikasihi, pernah ditolong, kan begitu ya. Itu adalah manusia yang artinya itu menurut saya lebih buruk dari hewan tersebut, ya. Hewan aja memiliki kesetiaan dan dia mengenal orang yang berbuat baik kepadanya, masa sih kita manusia enggak, kan begitu ya. Jadi ini hanya merupakan merupakan satu filosofi yang bersifat general yang saya bagikan ke semua orang, tidak bertujuan untuk bicara tentang siapapun atau orang-orang tertentu. Nah, namun karena mungkin hewan tersebut sekarang lagi populer, kan begitu ya, lagi viral, dan kebetulan saya juga mungkin adalah kuasa hukumnya Ruben Onsu, jadi mungkin orang mengait-ngaitkan, ya. Dan kalau memang misalnya kemudian masyarakat, netizen menganggap bahwa memang itu ada persamaannya dan kemudian disama-samakan, itu kan juga adalah kebebasan masyarakat dan netizen untuk bersuara dan berpendapat. Jadi agar sekaligus mengingatkan kita sebagai manusia agar jangan sampai perilaku kita itu lebih buruk dari perilaku hewan. Saya kira seperti itu. Berarti abang membantah ya bang, kalau itu menyindir pihak-pihak tertentu gitu ya bang? Loh, saya memang tidak membuat itu untuk menyindir siapapun. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang yang tersindir, berarti dia mengakui bahwa dialah orang yang saya maksud sebagai manusia yang lebih buruk dari hewan tersebut, kan begitu. Tapi kalau memang misalnya dia tidak tersindir, ya berarti kan memang ini juga memang bukan buat orang-orang tertentu, tapi ini adalah berlaku secara umum dan general. Karena bisa terjadi kepada siapapun, kepada manusia manapun, sehingga saya memberikan satu membagi sharing filsafat, filosofi, bahwa ayo dong kita jangan sampai perilaku kita lebih buruk dari hewan, kan begitu. Hanya itu saja. Bang, ini kan banyak artis ya, banyak artis yang mendukung klien Abang seperti Tengku Dewi, Natalie Walser, Dewi Persik, Ipang Gunawan, bahkan Nikita Mirjani ini ikut menghujat Ya. kepada Sarwenda pas melakukan permintaan maaf. Gimana? Ya, jadi gini, kita kan tidak pernah tahu siapa yang memberikan support, siapa yang memberikan dukungan, siapa yang sependapat dengan apa yang kami sampaikan. Masyarakat itu kan bisa menilai dari apa yang kita sampaikan, apakah itu sesuatu fakta yang sebenarnya keluar dari hati atau tidak, kan masyarakat bebas untuk menilai. Apalagi orang-orang yang mungkin berada di lingkungan Ruben Onsu, ya kan begitu ya, yang tentu mungkin mengenal betul karakternya Ruben Onsu selama dia bergaul, bahkan tentu dia juga mengenal karakter dari pasangan Ruben Onsu, karena pada waktu mereka terikat perkawinan, tentu mereka juga akan bergaul dengan pasangannya Ruben Onsu. Ya, jadi mereka bebas menilai. Jadi kalau misalnya kemudian mereka menilai bahwa apa yang kami sampaikan, bahwa kalau bicara tentang hak asuh, kita sudah kasih tahu bahwa memang ada
kesepakatan diberikan kepada ibunya, tapi untuk bertemu dan berkumpul itu ada memang 2-3 hari dalam 1 minggu yang tidak terrealisasikan, dan ada kesulitan-kesulitan buat Ruben Onsu untuk bertemu dengan anaknya, dan tanggung jawab orang dewasa lah sebenarnya yang mengarahkan anaknya supaya bisa bertemu dengan ayahnya, kan begitu. Karena bukan jangan dikasih tanggung jawab itu kepada anak di bawah umur. Karena memang anak di bawah umur itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak memiliki tanggung jawab apapun, dan yang membuat kesepakatan itu adalah masing-masing orang tuanya. Ya, jadi harusnya kalau misalnya Ruben tetap mendapatkan haknya 2-3 hari berkumpul dalam 1 minggu, mengenai masalah jadwalnya, schedule-nya bisa diatur dan dibicarakan oleh kedua belah pihak. Ini kan bagus ya. Ya, tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Padahal aktanya sudah dibuat, kesepakatan-kesepakatan sudah diatur, tapi tidak seperti itu. Yang lancar sama ini kan hanya permintaan-permintaan yang berkaitan dengan masalah biaya kehidupan, nafkah, semua segala macam. Nah, jadi dituruti sama Ruben Onsu, tapi tidak berdampak Ruben makin dekat ya, atau misalnya tidak mengurangi perubahan apapun kedekatannya dengan anaknya, tapi makin hari makin jauh. Justru anaknya didekatkan dengan orang yang sebenarnya masih belum memiliki ikatan apapun. Ya, ini yang membuat akhirnya Ruben mungkin sedih dan akhirnya mengambil sikap untuk menunda dulu kewajiban-kewajiban yang harusnya diberikan. Karena kalau kita berpikir pun, anak kecil yang masih di bawah umur itu masa sih kebutuhannya sampai 200 juta per bulan? Uang sekolahnya berapa sih gitu loh misalnya. Ya, yang bulanannya itu berapa sih? Ya, di luar uang pangkal yang lainnya berapa sih gitu loh. Ini 200 juta loh lebih per bulan, itu apa yang itu buat apa anak ini kan gitu artinya, ya. Belum lagi kartu kredit, belum lagi hal-hal yang lain. Nah, jadi ketika ini mulai kita bicarakan, kita mulai singgung, mulailah masalahnya melebar ke debt collector, melebar ke KPR, melebar kemana-mana. Loh, semua itu ada solusinya. Seperti yang saya katakan, kalau mengenai masalah harta gono gini, itu harusnya dikelompokkan kedua kelompok, yang tidak dibebani kewajiban dan yang masih dibebani kewajiban, sehingga mudah mengaturnya, sehingga tidak terjadi polemik berkepanjangan seperti hari ini. Yang sudah tidak dibebani kewajiban bagi dua. Siapa yang ingin memiliki aset itu, berarti dialah yang berkewajiban menyetor setengahnya kepada orang yang lain, kan begitu, yang satunya lagi. Nah, sehingga akhirnya tinggal membicarakan yang masih dibebani kewajiban, KPR di bank itu, siapa yang mau take over, kan begitu. Atau sama-sama membayarkannya, berarti kan masing-masing berkewajiban 50%. Toh di aktanya juga dikatakan bahwa kewajiban untuk membayarkan cicilan tersebut sampai lunas ada pada kedua belah pihak. Nah, jadi inilah yang akhirnya terjadi, berawal dari anak tapi dibelokkan ke hal-hal yang lain. Nah, kalau misalnya tidak ada masalah anak yang sulit tadi itu, dan artinya kemudian mereka juga tidak bicara hal-hal yang berkaitan dengan masalah framing supaya seolah-olah Ruben Onsu itu sekarang lagi ada masalah terkait dengan masalah keuangan pada waktu itu, sehingga ada debt collector yang salah sebenarnya datang ke rumah mantan, padahal perjanjian itu dilakukan setelah mereka tidak lagi suami istri, kan begitu ya. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita harus membuktikan fakta, menunjukkan fakta bahwa Ruben tidaklah dalam kondisi yang seperti apa mereka coba bangun opini itu, sehingga kita kasih tahu, masa sih ada orang yang kesulitan membayar cicilan mobil sehingga debt collector datang, ya, keterlambatannya hanya beberapa hari, sementara orang tersebut rutin memberikan bulanan yang hampir mencapai 200 juta, belum lagi KPR-nya yang 379 juta, belum lagi kartu kredit. Jadi inilah sebenarnya bukan maksud kita untuk showing, bukan untuk pamer gitu loh, tapi akhirnya itu yang terjadi. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ada teman-teman artis yang akhirnya memberikan support, artinya ini saya rasa bukan sekedar hanya karena Ruben temennya, tapi karena mereka tahu betul bagaimana kehidupan Ruben, tahu betul bagaimana Ruben, dan tahu betul bagaimana kehidupan rumah tangga mereka selama ini, karena mereka kan juga pasti berinteraksi sesama pekerja seni. Ya, saya kira seperti itu. Kalau soal permintaan maaf kemarin, udah ada langkah menuju perdamaian atau komunikasi? Kan Kita belum dihubungi oleh kuasa hukumnya, ya, dan klien kami juga belum dihubungi oleh S, kan begitu ya. Jadi kita belum ada langkah-langkah untuk menuju ke perdamaian, karena selama ini saya yang selalu mengatakan bahwa kenapa sih kita harus membawa masalah ini ke ruang publik, ya, kenapa sih kita harus artinya itu saling berbalas, membuat pernyataan seperti berbalas pantun. Karena sekali lagi,
kami tidak pernah memulai untuk menyampaikan masalah ini ke publik. Yang kami lakukan selalu adalah klarifikasi karena banyaknya isu. Misalnya isunya seperti ini, isu debt collector, isu Ruben curi parfum. Kalau tidak ada isu-isu itu yang selalu menyerang Ruben Onsu, menyerang Bertrand karena Bertrand sudah ada pada Ruben hari ini karena memutuskan untuk tinggal sama Ruben, kan tidak akan mungkin teman-teman media datang ke Ruben, datang ke saya untuk berkonfirmasi. Dari konfirmasi itu akhirnya terbuka. Apa persoalannya? Dianggap itu suatu sesuatu pernyataan yang harus di-counter lagi dengan press con. Nah, jadi ini yang perlu kita klarifikasi. Jadi ketika masalah ini sudah dibawa ke ruang publik, kita tidak bisa cegah kalau misalnya masalah itu akan dinilai, akan dilihat, akan diberikan opini oleh publik. Dan ketika itu terjadi, ya seperti hari ini, masyarakat juga bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena semuanya kan memakai logika dan akal pikiran. Kecuali memang fans-fans yang fanatik gitu ya, teman-teman yang nggak peduli benar salah, yang penting gua bela dia. Tapi kalau masyarakat yang tidak ada tendensi apapun dalam persoalan ini, pasti mereka akan berpikir objektif. Dan objektifnya ya tentu kita lihat sekarang ini semua orang berpihak kepada Ruben, dan banyak orang yang sekarang malahan mengatakan, ayo bang, sampaikan ke Ruben. Bahkan juga ke Ruben juga dibilang, ayo sekaranglah waktunya untuk berebut hak asuh itu melalui pengadilan, jangan lagi didasarkan kepada kesepakatan, karena anak ini dianggap tidak berada di lingkungan yang aman atau lingkungan yang sehat. Berarti soal hak asuh ini udah ada niatan nggak sih bang untuk mungkin ke pengadilan sendiri, kan itu sempat dalam pembicaraan Ruben dengan saya itu sudah masuk dalam pembicaraan, ya. Kalau misalnya anak-anak ini tetap tidak didorong untuk bisa ketemu dengan ayahnya, ya, jangan kesalahkan anaknya gitu loh. Karena di bawah umur itu kan kalau ada apa-apa pasti yang bertanggung jawab adalah orang tuanya, ya. Jadi janganlah artinya itu kita membalikkan gitu loh. Tanya anaknya gitu loh. Anaknya masih di bawah umur, dia nggak akan tahu apa yang baik buat dia. Makanya dia selalu perlu orang tua. Makanya dibilang harus harus ada orang tua asuh. Harus dalam pengasuhan, atau kalau masalah hukumnya dalam pengampuan gitu loh. Jadi jangan lempar ke anaknya gitu loh. Anaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang kalau di lingkungan itu terus-menerus, mungkin patut diduga ayahnya jadi bahan omongan. Ayahnya kemudian dikecil-kecilkan. Sementara di dalam ruang publik aja ayahnya berani disindir dengan kata-kata cong atau menyebut hewan gitu misalnya, kan patut diduga kan dalam ruang tertutup mungkin saja itu sering terjadi, dan itu pasti akan mempengaruhi psikologis anaknya. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang dewasa yang ternyata juga tidak bersikap dewasa, ini kan tidak aman, ya. Inilah yang menjadi pembicaraan saya dengan Ruben, wacana untuk melakukan upaya agar hak asuh itu bisa diambil oleh Ruben. Dan menurut perhitungan kami, bisa saja tidak seperti itu. Tapi kalau menurut perhitungan kami, jika hal itu dilakukan sekarang, dengan kondisi yang sekarang sudah semakin terbuka, dengan kondisi yang sekarang sudah semakin tahu bagaimana karakter masing-masing, ya, dan juga dukungan oleh masyarakat, saya yakin bahwa kemungkinan besar ketika Ruben memutuskan untuk mengambil hak asuh itu, bisa saja pengadilan akan melihat Ruben lebih pantas untuk dititipi anak-anak ini selain ibunya, kan begitu. Saya kira seperti itu. Tapi kenapa nggak dilakukan, bahkan kemungkinan besarnya seperti itu gitu. Kenapa nggak dilakukan? Inilah yang saya katakan tadi, itu bedanya Ruben dengan orang-orang lain. Ruben tidak pernah mengambil keputusan dengan keadaan emosi. Ruben tidak pernah mengambil keputusan atau menyatakan sesuatu dengan spontan. Semua dia pikirkan dengan tenang. Semua dia pikirkan dengan hati yang dingin, kepala yang dingin gitu ya. Jadi dia tidak mau dianggap menggunakan momentum, ya, dan dianggap hanya sekedar emosi semata. Jadi makanya dia bilang, kita lihat momentum yang paling tepat dan kita lihat waktu yang paling tepat. Karena bisa saja, artinya kalau misalnya semua pihak sadar, pihak sana juga menyadari ini tidak perlu, dan kemudian mulai menghubungi kami untuk membicarakan bagaimana mekanisme yang terbaik, itu kan mungkin bisa saja tidak perlu harus melalui gugatan hak asuh anak, kan begitu ya. Dan kita kembali aja kepada rambu yang sudah pernah disiapkan dari sejak awal, yaitu Akta 39, bagaimana mengenai masalah pemeliharaan anak, biaya anak, aset, semua segala macam, kan tinggal didiskusikan. Mana yang tidak terrealisasi, kita akan diskusi kenapa itu sulit untuk direalisasikan. Kita cari solusinya, tapi dilakukan di ruang tertutup, bukan dibawa ke ruang publik. Jadi artinya, kalau masalah ini tetap menjadi sesuatu yang terus
membesar seperti bola salju, karena artinya banyak pernyataan-pernyataan, banyak statement-statement, banyak orang-orang yang ikut campur bukan mendinginkan tapi menjadi provokator. Bukan tidak mungkin Ruben akan sampai kepada keputusan untuk melakukan upaya hukum agar anaknya mendapatkan sesuatu hal yang terbaik dalam hidupnya. Karena gak sih Bang, kalau misalkan nanti belum bisa bertemu lagi, ada langkah itu gak sih yang diambil? Iya, semuanya pasti akan merujuk ke sana langkahnya. Ya, tapi kan Ruben kan juga mengatakan tuh dalam live-nya pada waktu bertepatan hari ulang tahun anaknya, karena dia sudah merasa diberikan jarak dengan anaknya, sehingga dia juga mengatakan ada kurang rasa percaya diri kan untuk ketemu sama anaknya, karena dia nggak tahu anaknya dikasih masukan apa, dikasih didikan seperti apa, ya. Yang Ruben rasakan ya seperti itu. Dia merasakan bahwa dia sebagai ayah diperlakukan seperti orang asing, justru orang asing diperlakukan seperti ayah. Inilah yang sebenarnya menurut Ruben itu sesuatu yang tidak tepat gitu loh, ya. Artinya Ruben harus ngantri gitu loh. Misalnya pada saat anaknya ada acara-acara tertentu di sekolah balet, dia harus ngantri, dia harus menunggu, dia kandungnya loh. Yang benar itu adalah meskipun ayah dan ibu itu sudah tidak terikat perkawinan lagi, tapi kalau bicara tentang anak, kepentingan anak, baik itu biaya pendidikan, acara-acara, harusnya dua orang tua ini berkomunikasi. Seperti ulang tahun kemarin, harusnya dua orang tua ini berkomunikasi sehingga tidak ada suatu perayaan yang bertepatan dengan hari kerjanya sang ayah, kan begitu. Jadi ini yang harus dikomunikasikan, jangan secara egois mengambil keputusan dan kemudian membuat Ruben jadi seperti ayah yang tidak peduli dengan anak-anaknya. Ini yang nggak benar, ya, karena walaupun sudah tidak lagi ada ikatan suami istri, tapi kalau bicara tentang anak, kewajiban orang tua untuk berbicara, kan begitu, ya. Saya kira seperti itu. Nah ini bicara soal lilin ya Bang. Kemarin kan Ruben sendiri gak bisa datang ke ulang tahunnya karena bertepatan dengan jadwal syuting, apalagi dia juga merasa di situ diperlakukan sebagai tamu. Ya. Mungkin abang sendiri lihatnya seperti apa, lagi Ruben waktu di acara talk show itu sampai menangis di pelukan temannya. Kan saya sudah bilang, ya, seyogianya orang tua itu meskipun sudah berpisah, karena tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu, maka mantan suami dan istri ini harus berdiskusi dan berkomunikasi jika itu berkaitan untuk kepentingan anak. Tapi ini kan tidak dilakukan. Ruben hanya dikirimin undangan by WhatsApp, kan itu sama aja seperti memberikan invite kepada orang luar, memberikan undangan kepada tamu. Padahal harusnya dia berkomunikasi. Ini anak-anak mau ulang tahun, apa rencana kita? Anak maunya seperti ini, bagaimana menurut ayah? Kan ini yang benar. Ini nggak tahu kita diskusinya dengan siapa. Jangan-jangan diskusinya dengan orang lain, kan begitu. Ini yang nggak benar, karena yang ayah kandung di sini yang harusnya bertanggung jawab, yang harusnya memahami itu semuanya adalah Ruben. Ya, kalaupun misalnya kemudian ini akibat daripada menunda pembayaran biaya-biaya pendidikannya selama 6 bulan. Loh, dulu bertahun-tahun dipenuhi semuanya, kartu kredit, tidak ada perincian, walaupun diminta perincian, bulanan 210 juta per bulan, yang lain-lain. Apakah juga dia diperlakukan seperti seorang ayah? Enggak, tetap dia diperlakukan seperti orang asing. Ini yang seharusnya tidak boleh terjadi, ya. Jadi bagaimanapun kita bersikap, ya, artinya janganlah sampai artinya ada orang yang tercederai di sini. Ya, sekarang yang pasti yang merasa tercederai hatinya adalah Ruben. Anak-anak belum tahu hari ini, tapi kapan-kapan dia pasti akan tahu bahwa dia sudah kehilangan kesempatan untuk berkumpul, bertumbuh bersama dengan ayahnya. Ini kan juga adalah suatu hal yang tidak baik. Ya, saya kira seperti itu. Ngomong-ngomong soal mencederai ya Bang, berarti terkait dengan Ruben datang sampai dia biaya les itu yang datang kan malah Iya, Bang. iya. Itu mungkin hatinya Ruben juga Dari awal kan memang sudah seperti itu. Ruben sudah selalu merasa dirinya itu dikecilkan, selalu dia dipojokkan, selalu dia diciderai. Ya, seperti yang masyarakat bilang, yang bayar ruang les baletnya, yang bayar ruang sekolahnya Ruben ratusan juta, tapi yang momentum ketika wisuda, ketika foto bersama, yang foto orang lain. Ini kan contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik juga bagi anak ini. Nah, ini juga bisa jadi salah satu isu kalau misalnya kita ingin mengajukan gugatan hak asuh. Ya, karena nggak boleh. Artinya tetap ada batasan. Karena bagaimanapun juga orang itu belumlah menjadi bagian dalam hidupnya si S, kan gitu. Ya, kalaupun sudah menjadi bagian, ya tetap tidak menghilangkan hak
Ruben sebagai ayah kandungnya terhadap anak tersebut. Jadi jangan sampai kemudian dia tidak dilibatkan kalau itu berkaitan dengan masalah bagaimana tumbuh kembang anaknya ini. Jangan libatkan Ruben hanya kalau bicara masalah uang saja, kan begitu. Meskipun sekarang dikatakan tidak butuh. Nah, ini suatu hal yang kontradiktif. Ya. Terkait permintaan maaf itu, Pak Ruben sendiri ada reaksi gak sih kan? Di situ mungkin berkomentar namanya merasa nggak sih Bang, maksudnya tidak itu buat disebut dia. Reaksinya cuma oh aja, ya kan saya sudah katakan. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa permintaan maaf itu, klarifikasi itu bukan buat dirinya. Karena kan kalau kita cermati kan permintaan maafnya kan untuk masyarakat karena sudah membuat kegaduhan, buat netizen, kan begitu, buat fansnya dia, buat keluarganya dia, buat anaknya dia. Nggak ada tuh buat Ruben. Padahal orang yang paling dihina, orang yang paling direndahkan, yang terjadi pada saat live TikToknya yang menjadi persoalan itu adalah Ruben. Bolehlah dia berkilah, tidak sebut nama. Tapi kalau kita bicara tentang 200 jutanya nggak perlu disebut nama hewan. Siapa sih? Kalau bukan Ruben lagi, karena hari ini S hanya berseteru dengan Ruben. Kalau bicara tentang 200 juta, seluruh masyarakat Indonesia juga tahu itu berkaitan dengan Ruben, ya. Karena itulah besaran uang nafkah yang diberikan meskipun dia sudah jadi mantan. Nah, jadi kalau misalnya kemudian dalam video permintaan maaf dan klarifikasi itu tidak menyebutkan sama sekali nama Ruben Onsu, ya Ruben Onsu merasa itu bukan buat dirinya. Itulah yang mungkin membuat orang-orang pakar ekspresi berkomentar, bahkan Iya. artis-artis sendiri Iya. menyoroti. Iya, apa sih susahnya ngomong minta maaf? Kecuali kita tinggi hati, kecuali ada kesombongan dalam diri kita, ya. Bang, perihal ini kan Ruben memposting orang dari pihak S ya, yang sempat bilang mantan ayah gitu. Itu gimana Bang di postingan itu? Ya, kalau saya rasa itu rekan sejawat saya itu hanya hilaf saja, ya, hanya slip tang aja, ya. Jadi tidak ada maksud apapun, bukan bertujuan untuk apapun, sehingga menurut saya itu tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, kan begitu. Kalau menurut kacamata saya seperti itu, ya, saya sudah sampaikan juga seperti itu ke Ruben. Tapi kalau Ruben sebagai ayah kandungnya tergelitik karena dia merasa kok ada mantan ayah, saya juga nggak bisa cegah kalau misalnya kemudian dia memposting hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika dia berdiskusi dengan saya sudah katakan, saya sudah lihat tayangan itu, wawancara itu, dan menurut saya rekan sejawat saya itu hanya selip lidah saja, tidak ada maksud dan tujuan apapun. Dia juga pasti tahu bahwa tidak ada mantan ayah. Tapi itu terlanjur sudah terpublikasi, tidak bisa diperbaiki, ya saya kira itu hanya kekeliruan. Jadi kalau dalam tulisan, dalam ketikan namanya typo, kan begitu ya. Jadi kalau saya berpendapat seperti itu. Tapi kalau Ruben karena dia adalah ayah kandungnya sendiri, ya dia tergelitik. Dia merasa, oh sekarang ada ya mantan ayah. Saya kira ayah itu status umur hidup. Nah itu adalah hanya ekspresinya Ruben saja yang sekarang ini memang mungkin lagi sangat-sangat sensitif perasaannya. Ya, sebenarnya sih di situ memang video selanjutnya pihak juga mungkin langsung Iya, sebutkan iya. Kan agak menggelitik nih. Iya, karena lagi baper nih sekarang ini, gitu. Ya. Bang, tapi sampai sekarang berarti sejak kalian sama Tania ini ulang tahun berarti belum ada komunikasi atau upaya buat bertemu untuk merayakan ulang tahun bersama. Jadi gini, ini satu hal yang sebenarnya juga harus diperbaiki, ya. Karena banyak orang bilang udah berupaya belum, Ben? Udah berupaya belum, Ben? Emangnya selama bertahun-tahun ini Ruben nggak berupaya? Jadi jangan seperti itu. Tolong tanyakan kepada S. Udah dibawa belum? Udah diserahkan belum anaknya untuk berkumpul dengan Ruben 2-3 hari sesuai dengan Akta 39? Kan kalau anak-anak kan kadang-kadang nggak mau belajar, nggak mau sekolah, terus diikutin, nggak mau ketemu ayahnya, apalagi mungkin selama ini dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang membuat akhirnya dia juga akhirnya jadi enggan bertemu ayahnya. Kita kan nggak ngerti. Terus kemudian kita suruh terus Ruben berupaya, kurang upaya apa dia? Dibola-bola sebagai ayah kandung, suruh telepon sana, telepon sini, telepon sana, kan begitu. Datang ke sekolah pada waktu ada acara, nunggu di luar. Kan begitu, jadi janganlah gila seperti itu, kasihan lah, ya. Artinya kalau ada ayah-ayah yang diperlakukan seperti itu, atau orang tua yang diperlakukan seperti itu, saya rasa ini nggak baik, ini nggak benar. Ya jangan buat anak itu jadi seperti kelihatan durhaka kepada orang tuanya, padahal sebenarnya dia nggak ngerti apa-apa. Dia hanya diarahkan oleh orang dewasa yang ada di lingkungannya. Nah, harusnya seburuk apapun
ayah anak-anak itu, seorang ibu atau seburuk apapun ibunya, seorang ayah harus menceritakan hal-hal yang baik kepada anaknya biar dia selalu merasa orang tuanya adalah pahlawan bagi hidupnya. Ini sebaliknya, dikasih ratusan juta, dikasih ini, dikasih itu, tapi tetap saja nggak ada waktu buat ayahnya. Nah, kalau misalnya itu dijelaskan, di-explain ya kepada anak-anaknya, didorong, nggak boleh seperti itu. Saya rasa anak-anaknya juga pasti akan mau kok bertemu dengan Ruben, karena itu ayahnya dari kecil tumbuh bersama dengan Ruben kok. Nggak mungkin dia memilih bertemu dengan orang asing daripada ayahnya kalau memang ada masukan-masukan yang positif terkait dengan masalah hal itu. Berarti dari pihak ibunya ini pas ulang tahun itu cuman ngasih undangan doang? WhatsApp kepada Ruben, ya hari Selasa dia WhatsApp-nya, ayah ini undangan untuk ulang tahun anak-anak, kan begitu. Dilihat sama Ruben, harinya itu, jamnya itu bersamaan dengan dia bertugas. Kan artinya kan seperti tamu undangan biasa. Padahal ini bicara tentang anak, bukan anaknya S saja loh. Ini anaknya Ruben Onsu juga. Jadi harusnya dia ngobrol, bukan mengundang seperti tamu undangan yang lain. Anak-anak mau ulang tahun, mau dirayain. Bagaimana menurut ayah? Ini diskusi namanya. Tapi dari awal memang nggak pernah ada diskusi. Semua diputusin sendiri. Termasuk biaya-biaya itu, ini untuk apa saja? Kenapa harus seperti ini? Nggak peduli, yang penting begini. Kalau nggak mau, langsung. Ruben langsung dialihkan ke hal yang lain, ke isu yang lain. Jadi inilah yang membuat Ruben lama-lama kan jadi lelah. Ya, jadi lelah. Bang, postingannya Pak Ruben waktu itu yang terakhir katanya ketemu sama kita lihat sama Tania, terus kalian nangis di kelasnya itu, dan katanya ada sesuatu yang kayak cerita yang mungkin terpendam gitu, itu apa sih? Itu saya nggak pernah diceritakan sama Ruben. Ya, jadi saya tidak pernah tahu ya, karena kan tidak semua juga Ruben menceritakan apa yang dia alami oleh dia. Ya kalau nggak dia rasa perlu, dia rasa itu tidak penting, ya dia tidak akan berbagi dengan saya sebagai kuasa hukumnya. Nah, jadi inilah dia orang yang benar tuh kan seperti itu. Dia pasti akan bisa memilah-milah mana yang perlu disampaikan kepada kuasa hukum, mana yang perlu disampaikan kepada teman, mana yang dia harus telan sendiri. Jadi tidak semua rahasia itu harus disampaikan kepada semua orang. Jadi terkait dengan masalah itu juga Ruben tidak pernah cerita detail ke saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi cara Ruben libur gitu mungkin tidak bertemu anaknya ini ada gak sih Bang dilakukan mungkin? Kan saya sudah katakan, ya selain dia berdoa, tahajud, ya memohon kepada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, semuanya jadi akan mungkin, kan gitu ya. Dan seperti yang juga Ruben sudah sampaikan, dia kadang-kadang sebelum bekerja kan itu berkunjung ke panti asuhan, karena dia ingin merasakan berkumpul dan berdekatan dengan anak-anak, ya sehingga dia bisa mengobati rasa rindunya sama anaknya. Jadi itulah upaya-upaya, usaha-usaha yang dilakukan oleh Ruben di luar upaya dia untuk terus mencoba berkomunikasi dengan pihak S, ya agar anak-anak ini diserahkan 2-3 hari untuk bisa berkumpul bersama dengan Ruben sebagaimana yang sudah diatur dalam kesepakatan di Akta 39. Oh, tapi Pak Ruben berarti masih berbesar hati untuk maksudnya kalau nanti menerima permintaan maaf atau permintaan untuk berkomunikasi, berarti Pak Ruben permintaan maaf dari siapa ini? Yang paling penting buat Ruben, dia sekarang rindu sama anaknya. Jadi jangan kita diribetkan dengan permintaan maaf yang seperti itu gitu loh. Permintaan maaf pun kalau kemudian ternyata tidak berujung kepada membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya, buat apa? Intinya pengen ketemu anak. Iya, ketemukan aja dulu anak-anak sama Ruben. Berikan haknya sebagaimana yang sudah diatur dalam Akta 39, yang S juga ikut tanda tangan, 2-3 hari berkumpul. Setelah itu baru kita bicara hal-hal yang lain. Ya, termasuk misalnya mau minta maaf kemarin khilaf itu nantilah. Jadi jangan minta maaf tapi tetap nggak diberikan anak-anaknya untuk bertemu dengan berbagai macam cara, ya percuma kan gitu kan, percuma kita ini akhirnya jadi muter-muter aja nih kan begitu ya. Oke.